kita akan belajar tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan atau pokok pikiran persatuan. Kemudian yang kedua, pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan atau pokok pikiran kedaulatan rakyat. Yang keempat, pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab atau pokok pikiran ketuhanan. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama, maknanya menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa yang pertama, perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. B. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. C. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur supaya berkehidupan yang bebas. Alinea keempat memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu A. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. C. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. D. Dasar negara, yaitu Pancasila. Kemudian Anda kerjakan tugas mandiri halaman 34. Bagian C, arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, mewujudkan cita-cita hukum Rex Ide yang menguasai hukum dasar negara. Kemudian yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam realisasinya harus menjiwai semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Dengan demikian,
Seluruh peraturan perundang-undangan di dalamnya terkandung asas kerohanian negara, yaitu Pancasila. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat falsafah negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, bahkan merupakan satu rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. D. Sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan Anda kerjakan tabel pada halaman 41 sampai 45. Kesimpulan. Pertama, pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan bagian dari pokok kaidah fundamental negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu yang pertama, negara kesatuan, kedua, keadilan sosial, tiga, kedaulatan rakyat, dan yang keempat, ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekianlah pembahasan bab 2, semoga bermanfaat. Saya Muhammad Tamrin dari SMP Negeri 2 Takalar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.